Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan pertemuan kita yang alhamdulillah kita telah sampai kepada pertemuan yang insya Allah akan kita jelaskan mengenai tentang dosa-dosa lisan yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa lisan dan sekarang kita sampai pada halaman 122 yaitu dosa lisan yang berikutnya adalah mendustai Allah dan Rasulnya dalam apa saja yang Allah Subhanahu wa taala eh, ajarkan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Wal kadzibu 'ala Allahi wa 'ala Rasulillahi, dan berdusta ya atas nama Allah Subhanahu wa taala ya dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dosa lisan adalah ketika seseorang menyematkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini merupakan dosa yang sangat besar sekali ya, baik mendustai Allah Subhanahu wa taala dalam artian apa namanya, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan hal tersebut. Contohnya seperti menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sebagaimana orang-orang Nasara ya, dan juga orang-orang Yahudi yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak, yang dimana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya anak Allah itu adalah Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kedustaan yang nyata, satu bentuk eh, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalat wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah." Orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi bagi orang yang mengatakan hal tersebut ya, bagi orang yang mengatakan hal tersebut bahwasanya mereka telah kafir. Bagi orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, Allah itu beranak, maka konsekuensinya sangat besar, yaitu keluar dari agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafir ya barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga. Dan tentu ini merupakan keyakinan orang-orang Nasrani. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir- an an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Kata Allah, eh, hampir saja langit itu terbelah ya, dan bumi itu bumi itu ya gempa
dan gunung itu hancur dikarenakan mereka manusia itu mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, dan sungguh tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat yang insya Allah sama-sama kita hafal semuanya, surat Al-Ikhlas, ya, lam yalid wa lam yulad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dan kalau kita lihat korelasi ayat yang tadi tentang terbelahnya, hancurnya langit dengan terbelahnya bumi, ya gempanya bumi ini, itu sangat berkaitan erat ya dengan bulan Desember, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya bencana itu kebanyakan terjadi di bulan Desember. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang ulama yang sezaman dengan Al-Imam Malik rahimahullah taala, yang beliau eh, memiliki mazhab yang besar di Mesir pada zaman dahulu. Beliau mengatakan bahwasannya wabah itu akan turun, wabah atau bencana itu akan turun ke bumi itu biasanya pada fi kanunil awal, fi kanunil awal, yaitu pada kanun yang pertama. Dan kanun yang pertama ini itu di dalam tanggalan modern itu merupakan bulan Desember. Nah, oleh karena itu makanya sering kita temui, ya, kebanyakan bencana yang terjadi itu terjadi pada bulan Desember, dikarenakan di bulan Desember ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan anak, bahwasanya Isa atau Yesus adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu wassalamatu wal afiyah. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam bencana alam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ya, kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Jannibul kufar atau ijtanibul kufar fi a'yadihim, fainal bala'a tanzilu alaihim." Jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian orang-orang kafir pada hari-hari raya mereka, dikarenakan bala, bencana itu turun kepada mereka pada hari-hari raya mereka. Dikarenakan pada hari-hari raya orang kafir ini mereka banyak mengatakan, mengucapkan hal-hal atas nama ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ya, seperti mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, atau seperti mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, mengangkat orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang terpilih di muka bumi ini, dan Allah memberikan mereka mandat untuk membasmi orang-orang selain Yahudi. Nah, ini tentu keyakinan-keyakinan yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian selain itu juga dusta terhadap Rasulullah SAW, yang dimana mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan suatu ajaran yang padahal Rasulullah pun tidak pernah mengerjakan atau bahkan mengajarkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu betapa banyak ya di zaman sekarang kita lihat beberapa amalan yang tidak ada satupun ulama yang mengatakan akan eh, disyariatkannya atau dibolehkannya untuk kita mengamalkan amalan sesuatu tersebut. Tidak ada pegangan, ya bahkan perkataan ulama satupun tidak ada. Dikarenakan
orang-orang banyak beramal bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti ulama-ulama mu'tabar ya yang menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an serta apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam sunnahnya. Nah, ya tentunya perkara ini masuk ke dalam perkara bid'ah. Dan tentu masalah bid'ah ini bukan masalah yang ringan yang mungkin setiap orang itu dapat berbicara di atasnya. Tentu kita juga tidak bisa mengatakan bahwasanya suatu amalan yang masih ada perselisihan ya, yang masih diperselisihkan oleh para ulama itu sebagai amalan yang bid'ah. Seperti misalnya ya beberapa amalan seperti kunut subuh misalnya ya, atau bahkan seperti misalnya shaum Rajab yang sedang hangat ya, yang dimana kita sedang berada pada bulan Rajab. Ini merupakan amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan disunahkan shaum Rajab dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Rajab seakan-akan beliau tidak pernah buka, dan kadang beliau tidak berpuasa pada bulan Rajab ya, dan seakan-akan tidak pernah saum satu hari pun pada bulan Rajab, dan ini merupakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya disunahkan saum atau memperbanyak saum pada bulan Rajab dikarenakan bulan Rajab itu merupakan bulan haram. Ya, salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan kezaliman pada bulan tersebut. Makanya disebut bulan-bulan haram. Ya, karena kan Allah mengharamkan kezaliman pada bulan-bulan tersebut, dan orang yang melakukan dosa ya, melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan dilipat gandakan. Dan sebagian ulama lain mengatakan disunahkan tidak disunahkan bulan Rajab, pada bulan Rajab untuk berpuasa padanya. Nah, ada ulama yang berpendapat demikian. Namun intinya hal tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama, dan tidak boleh kita mengatakan atau membid'ahkan suatu amalan yang para ulama pun masih memperselisihkannya, dan kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang dapat eh, diterima dan kuat dari segi dalil, dan kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang mu'tabar. Nah, dan selanjutnya yang termasuk dari dosa lisan adalah wad-da'wa al-batilah. Wad-da'wa al-batilah yaitu ya mengaku mengaku-ngaku yang akuannya tersebut tidak benar adanya, yang pengakuannya tersebut tidak benar adanya. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud dengan dakwah di situ adalah ikhbaru an subuti haqqin. Orang itu memberikan informasi bahwasanya dia memiliki hak. Dia memberitahukan kepada orang lain bahwasanya dia memiliki hak atas sesuatu, atau dia menjadi wakil atas hak tersebut yang diutus oleh orang yang mengutusnya untuk mengambil hak tersebut ya. Dan pengakuan ini dikatakan di depan majelis hakim, ya, dikatakan di depan majelis hakim. Dan padahal orang tersebut berdusta, berbohong, padahal tidak sedikit pun hak yang ada pada dirinya akan sesuatu tersebut. Nah, ini disebut dengan ad-da'wal batilah, pengakuan yang batil. Dan ini merupakan salah satu
Dosa besar juga seperti halnya dengan persaksian palsu, ya, termasuk juga dosa yang besar. Dikarenakan itu merupakan salah satu bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, selanjutnya wa talaqul bid'ah dan tolak al-bid'ah, tolak yang bid'ah. Dan ini masuknya ke dalam perkara fikih. Ya, perkara fikih yang dimana tolak bid'ah ini merupakan suatu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid atau setelah eh, melakukan jima dengan istrinya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ka'an yutalliqa mau'utahu mautu atahu walau fid dubur fi haidin au nifasin. Seperti orang yang menceraikan, ya, istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Nah, ini disebut dengan tolak bid'ah. Kenapa disebut tolak bid'ah? Dikarenakan tolak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang dia dalam keadaan haid itu merupakan bentuk kezaliman kepada istri. Ya, dikarenakan istri yang sedang haid itu, ya, ketika apa namanya dijatuhi tolak, maka apabila kita katakan bahwasanya al-qara itu merupakan tuhur, ya, suci, dan kita tahu bahwasanya masa iddah bagi orang yang ditalak itu adalah 3 kali quru, ya, dan para ulama mengatakan quru itu merupakan suci, ya. Nah, maka ini akan memakan waktu yang lama bagi si perempuan untuk menghabiskan masa iddahnya dikarenakan dia dalam keadaan haid, sehingga ketika dalam keadaan haid dia akan menunggu waktu untuk suci, ya, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, baru itu dikatakan dia telah selesai dari masa iddahnya. Adapun kalau misalnya kita mentalak, ya, atau misalnya seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci, nah, ini tidak memberatkan istri dikarenakan ketika si istri mentalak ketika istrinya ditalak oleh suaminya dan dia dalam keadaan suci, maka itu telah dihitung dengan 1 kali quru, ya. Kemudian istrinya haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, kemudian suci lagi. Nah, itu lebih ringan bagi si istri dalam melaksanakan atau dalam menunaikan masa iddahnya, dalam menjalani masa iddahnya. Oleh karena itu lebih lebih eh, istilahnya lebih arham lin nisa, lebih memberikan kemudahan bagi para wanita. Nah, kemudian zihar dan juga zihar. Ya, zihar itu adalah ketika seseorang suami mengatakan bahwasanya istrinya itu seperti punggung ibunya, punggung istrinya itu seperti punggung ibunya, atau dalam bahasa Arabnya anti kadzohri ummi, yang engkau seperti punggung ibuku, dengan maksud untuk menceraikan istrinya. Nah, ini merupakan zihar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk eh, menyamakan istrinya dengan mahram suaminya, yaitu ibunya sendiri. Ya, oleh karena itu, bagi seorang istri yang dizihar oleh suaminya, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yuzahiruna min nisa'im summa ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabah, ya. Barang siapa yang menzihar istrinya kemudian dia ingin menarik ucapannya, maka hendaknya ia memerdekakan budak. Suami ini memerdekakan budak sebelum ia berjima. Kalau tidak bisa, maka
puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak bisa juga maka memberikan 60 orang miskin makan, ya, memberikan kepada 60 orang miskin makanan yang biasa ia makan seharinya, setiap harinya. Nah, dan untuk suami yang tidak mau menarik kembali ucapannya, maka masa waktu, ya, masa waktu untuk istrinya itu diceraikan, ya, oleh hakim, maka dia akan diminta oleh hakim eh, masa waktu tunggunya ketika suami itu tidak mau menarik kembali ucapannya, maka itu tergantung dari hakim yang akan memutuskan. Kalau misalnya si suami tidak mau menceraikan si istrinya, maka hakim akan memberikan masa waktu yang tepat untuk eh, untuk si istri, waktu yang tepat untuk si istri itu menjalani masa masa dia diziharnya sampai suaminya merujuk kembali. Kalaupun tidak mau, maka pernikahannya akan difasak oleh hakim. Maka pernikahannya akan difasak oleh si hakim. Jadi apabila ada suami yang menjatuhkan zihar kepada istrinya, maka si suami ini dilihat dulu apakah dia bermaksud untuk mentalak istrinya, maka si suami ini diminta untuk mentalak istrinya sesegera mungkin, maka kemudian istrinya ini menjalankan masa iddah. Namun apabila suaminya tidak mau mentalak suaminya, maka apabila suaminya tidak mau mentalak istrinya, maka perkara ini akan dibawa ke pengadilan, ke hakim. Kemudian hakim yang menentukan, ya, suaminya akan diberikan waktu sampai waktu beberapa eh, hari yang ditentukan oleh hakim. Kalau tidak, maka hakim akan eh, memisahkan keduanya. Nah, kemudian dosa yang selanjutnya, afan, ya, masih ya, wafihi kafarotun, ya, dan pada zihar itu ada kafaroh, ya, yang tadi disebutkan. Kafarohnya apa? Ya, ketika in lam yutalliqha ba'dahu fauron, ketika si suami ini tidak menceraikan istrinya secara langsung, ya, wahia itu quraqabah, yaitu memerdekakan seorang budak yang mukmin, yang salimah, yang dalam keadaan sehat. Fa'in ajiza shoma ini mutatabi'ain. Kalau misalnya dia tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa'in ajiza, kalau masih nggak mampu, atau amasitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, siti namud, dan sebanyak 60 mud, satu orang satu mud, satu orang satu mud. Nah, kemudian waminha, dan termasuk dari ma'asil lisan, ya, maksud-maksud lisan adalah al-lahnu fil Qur'ani wa illam yukhilna bil ma'na. Itu lahan, itu eh, membaca Al-Qur'an dengan eh, cara bacaan yang menyelisih cara baca yang benar, ya, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Al-lahnu fil Qur'an maksudnya adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, baik kesalahannya yang bersifat, ya, lahan jali maupun lahan khafi, ya, walau wa in lam yukhilla bil ma'na, walaupun kesalahan tersebut tidak merusak maknanya, namun hal tersebut juga merupakan maksiat lisan. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mau mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an, yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Nah, contohnya yang termasuk lahan dalam Al-Quran ketika
membaca alhamdulillah ya, bukannya mengkasrokan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi dia malah merofakkan atau mendomahkan hak yang ada pada di lillah. Alhamdulillahu rabbil alamin. Alhamdulillahu rabbil alamin. Nah, maka ini termasuk ke dalam lahan. Walaupun tidak merusak makna, tapi ini juga termasuk ke dalam lahan. Ya. Dan ini termasuk ke dalam lahan jali. Kesalahan yang besar. Nah, kemudian seperti menfathahkan dal dalam na'budu ya. Iyyaka na'budu. Yang seharusnya dibaca seperti itu, namun dibaca iyyaka na'budu. Ini juga merupakan lahan dalam membaca Al-Quran. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dan meminta kepada orang kaya harta ataupun pekerjaan. Ini juga termasuk dalam maksiat lisan. Nah, namun kita perlu rincikan mengenai hal ini. Ya, bagaimana pandangan para ulama mengenai kenapa ucapan ini, atau ketika seseorang meminta harta kepada orang kaya atau meminta pekerjaan kepada orang kaya itu termasuk salah satu maksiat lisan ya. Namun maksudnya itu adalah bukan serta merta bukan serta merta ketika seseorang meminta kepada orang kaya atau meminta pekerjaan, meminta harta atau meminta pekerjaan kepada orang kaya itu serta merta termasuk ke dalam maksud lisan, melainkan maksudnya adalah eh, ketika seseorang itu meminta kepada orang kaya, dia tidak didahului dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta harta, rezeki atau meminta pekerjaan. Seakan-akan dia menjadikan atau menyerahkan segala urusannya kepada orang kaya. Dia berharap kepada orang kaya, kepada manusia, yang mana kita ketahui bahwasannya berharap kepada manusia itu tidak boleh ya, karena manusia itu dapat mengecewakan, sedangkan berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, seorang penyair pernah berkata, la tas'alanna bunayya ibn adam hajatan wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunay adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah kamu meminta kepada manusia itu suatu urusan, dan mintalah urusan kalian kepada yang pintu-pintunya itu tidak pernah tertutup. Allah marah apabila seorang hamba tidak meminta kepadanya, adapun manusia ketika diminta maka ia akan marah. Ya, jadi kebalikan. Kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Kenapa kamu tidak meminta kepadaku? Kenapa kamu tidak berdoa kepadaku? Sedangkan manusia justru sebaliknya. Kalau gak diminta senang, tapi kalau diminta malah marah. Nah, oleh karena itu, kalau seorang meminta kepada orang kaya, baik itu harta maupun pekerjaan, maka seakan-akan dia sedang menghinakan dirinya di depan manusia. Nah, di depan manusia. Dan dia seakan-akan menjadikan tempat bergantungnya itu adalah kepada manusia. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk dalam maksiat lisan adalah wan nadhru biqasdi ihramil waris, dan nazar dalam maksud untuk menghalangi ya salah satu orang yang berhak menerima warisan, dan ini tidak boleh ya. Misalnya ada orang yang bernazar bahwasanya kalau misalnya dia eh, meninggal, misalnya kalau dia misalnya mendapatkan harta, maka dia akan mengharamkan atau melarang si fulan, yang dimana si fulan ini
termasuk ke dalam salah satu ahli warisnya. Dia melarang si fulan untuk mendapatkan harta warisannya. Nah, tentu ini juga termasuk ke dalam maksiat lisan. Nah, kemudian watarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuh. Dan juga ya meninggalkan wasiat, ya meninggalkan wasiat dengan ya hutang, ya wasiat yang berkaitan dengan hutang atau barang, ya la ya'lamuha ghairuh, ya dan dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali ya dia, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika seseorang ya berwasiat kepada orang lain ya akan suatu wasiat, maka eh, wasiat yang ada itu harus dijalankan, ya. Maka wasiat yang ada itu harus dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan. Bahkan wasiat ini ya harus dijalankan terlebih dahulu, ya. Dijalankan terlebih dahulu sebelum harta warisan itu dibagikan. Sebelum harta warisan itu dibagikan. Ketika seorang memberikan wasiat sebelum meninggalnya, maka wajib bagi kerabat-kerabatnya untuk menjalankan wasiat tersebut dan tidak boleh ditinggalkan, walaupun ya misalnya wasiat tersebut berupa pembayaran hutang misalnya, atau tentang barang misalnya, memberikan barang kepada orang lain, ya, maka wajib dilaksanakan. Nah, kemudian maksiat lisan yang berikutnya adalah walintima, ya, dan menisbatkan atau mengaku ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, au ila ghairi mawalihi, atau kepada selain tuannya. Ketika seorang mengatakan bahwasanya dia adalah anak dari si fulan padahal bukan, maka itu juga termasuk ke dalam maksiat lisan. Atau seorang budak yang mengaku bahwasanya dia merupakan eh, hamba dari si fulan, ya, atau budak dari si fulan. Si fulan merupakan tuannya padahal bukan. Nah, maka itu juga termasuk ke dalam maksiat lisan. Ya, dan ini berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. La yaqbalullahu minhu wa yaumal qiyamah sarfan wala adalan." Barang siapa yang mengaku atau menisbatkan kepada selain bapaknya atau menisbatkan diri kepada selain tuannya, ya maka baginya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Dan Allah tidak menerima sedikit pun darinya pada hari kiamat kelak, ya, eh, amalan maupun eh, pahala darinya. Nah, dan selanjutnya wala khidbatu wala khidbati akhihi, dan khidbah atas khidbah yang telah dilakukan oleh saudaranya. Ketika seorang muslim mengkhidbah seorang perempuan padahal perempuan tersebut telah dikhidbah oleh saudaranya yang muslim, maka hal tersebut diharamkan, dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa yaktubu ala khidbati akhihi," ya, wala yaktubu ala khidbati akhihi, dan tidak boleh kalian khidbah perempuan yang telah dikhidbah oleh saudaranya, dikarenakan hal tersebut dapat memicu pertengkaran antara
kaum muslimin. Ya, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Kecuali ya ketika seorang yang telah di khutbah ini ternyata yang mengkhutbahnya membatalkan khutbah tersebut, yang membatalkan khutbah tersebut, maka ketika telah dibatalkan baru boleh di khutbah oleh eh, orang lain, boleh di khutbah oleh orang lain. Nah, kemudian wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin wa ta'allumin wa ta'limin wa ta'allum ilmin mudirrin. Dan maksud lisan selanjutnya adalah fatwa tanpa ilmu, ya. Dan tentunya ini merupakan perkara yang berat, ya, yang besar, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala eh, menyamakan, ya, dosa berfatwa tanpa ilmu ini dengan dosa kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanku mengharamkan, ya, setiap yang eh, mengharamkan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan perbuatan yang eh, yang berupa kezaliman yang tanpa adanya hak di dalamnya, dan dan juga mengharamkan untuk menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan yang terakhir Allah mengharamkan untuk berkata atas Allah tanpa ilmu, atau diartikan oleh para ulama dengan berfatwa tanpa ilmu, ya. Jadi ini juga termasuk dalam dosa besar, dan betapa banyak, ya, di zaman kita ini kita temukan bahwasanya banyak orang yang mereka sangat sekali bermudah-mudahan, ya, mereka sangat mudah sekali untuk mengatakan tentang suatu apapun di dalam agama kita ini tanpa didasari dengan ilmu yang jelas, tanpa mempunyai landasan yang kuat, tanpa ada satupun ulama yang mengatakannya. Seperti misalnya yang saya temukan, ya, belum lama ini ada seorang yang mengatakan bahwasanya istri itu merupakan eh, surganya laki-laki. Ya, istri itu merupakan surganya laki-laki, atau pintu kunci surganya laki-laki, ya, kunci surganya laki-laki, dengan dalih bahwasanya banyak di zaman sekarang suami-suami yang zalim atau patriarki kepada istrinya. Dan tentu kita tidak menutup mata akan hal itu. Namun yang perlu kita perhatikan adalah adakah dalil atau perkataan ulama yang mengatakan hal tersebut, bahwasanya surganya suami itu ada pada istri. Apakah sebaliknya? Apakah surganya istri yang ada pada suami? Nah, tentu kita lihat dalam hadis, ketika kita merujuk ke dalam hadis, maka yang ada sebaliknya, bahwasanya suamilah yang menjadi surga bagi istri. Ya, bahkan disebutkan di dalam eh, kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi, dan beliau menukil salah satu hadis bahwasanya suami itu merupakan surganya istri. Unzuri aina kunti minhu fa innama huwa naruki wa jannatuki. Ya, lihatlah dirimu, lihatlah posisimu, ya, terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Yang maksudnya, kata Rasulullah, ya, intinya tempat pahala istri, tempat surganya istri itu ada pada suami, bagaimana ia melayani suaminya.
dan juga banyak dalil-dalil yang lain ya. Di antaranya lau kuntu amiran li ahadin kalau kuntu amiran an yasjuda li ahadin eh lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha la an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya aku memiliki perintah kepada seorang untuk bersujud kepada orang lain, maka tentu lebih utama aku akan menyuruh seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Ya, dan inilah yang benar. Jadi istri surganya itu ada pada suami, sedangkan surganya suami tetap ada pada ibunya, kepada orang tuanya. Namun tentu tidak menutup kemungkinan, ya, tidak kita mengatakan bahwasanya suami itu boleh untuk menzolimi istri, tidak sama sekali. Ya, justru istri yang suami yang menzolimi istri justru dia yang akan mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikarenakan dia telah menyelisihi ya apa yang telah ia ucapkan dalam akad yang dimana ia berjanji akan ya, menyayangi istrinya, mensejahterakan istrinya dan lain sebagainya. Tentunya ada dosa yang besar di dalam hal yang berkaitan dengan kezaliman terhadap istri. Nah, ya dan lain sebagainya. Banyak sekali ya hal-hal yang kalau kita lihat di media sosial orang-orang yang berani berkata tanpa ilmu dan berani berfatwa tanpa ilmu dan mereka menganggap hal tersebut merupakan perkara yang enteng, perkara yang ringan. Padahal itu merupakan perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk perkara masalah ilmu, maka kita serahkan kepada orang-orang yang ahlinya, ya, baik itu para masyayikh, ya, para ulama, ya, para asatidzah yang menguasai ilmu-ilmu agama dan janganlah kita sebagai orang awam itu ikut bercampur tangan, ya, mengatakan hal yang bahkan kita tidak kuasai. Tentu dokter kalau ketika kita berobat kepada dokter dan kita ternyata diobati oleh dokter yang tidak ahli dalam bidangnya, bahkan dia tidak memiliki ilmu tentang kedokteran, pasti kita akan merasa panik ya, atau minimal kita akan malpraktek lah, ya, akan merasakan akibat dari malpraktek. Tentu hal tersebut hanya berdampak pada dunia kita. Namun kalau kita berguru atau eh, belajar kepada orang yang tidak ahli dalam bidangnya, maka yang terancam bukan dunia kita, melainkan adalah akhirat kita. Oleh karena itu, hendaknya kita mencari guru yang tepat ya dalam menuntut ilmu dan hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu-ilmu Islam. Nah, kemudian selain berfatwa tanpa ilmu, ya, kemudian ta'lim wa ta'allumi ilmin mudirrin yaitu mengajarkan dan mempelajari ilmu yang dapat memudaratkan memberikan mudarat kepada orang lain ya contohnya seperti ilmu sihir misalnya ya dan ilmu-ilmu lain seperti yang digunakan untuk kejahatan kayak mencopet misalnya dan lain sebagainya tentunya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam dosa atau maksiat lisan wal hukmu bi ghairi hukmillah dan berhukum ya selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya itu juga termasuk salah satu dosa lisan ya di mana ketika seorang lebih mendahulukan hukum selain hukum Allah dan bahkan menganggap bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih utama, lebih baik ya dan lebih cocok daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia telah terjatuh ke dalam dosa. Atau dalam hal lain misalnya perkara yang lebih ringan misalnya ketika seorang lebih mendahulukan ya, lebih mendahulukan eh, apa namanya? Hal-hal yang diajarkan oleh Islam, lebih mendahulukan ajaran-ajaran orang lain misalnya orang-orang barat, para peneliti atau para ilmuwan dari barat daripada hal-hal yang diajarkan oleh Islam itu sendiri.
Nah, itu juga merupakan maksiat lisan. Misalnya ketika kita mengambil metode parenting dari barat yang padahal itu berselisih dengan ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan dalam parenting bahwasannya orang tua itu adalah orang yang harus diikuti oleh anak. Artinya anak itu harus taat kepada orang tua, harus harus menurut atau harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, misalnya ketika ada suatu teori dalam parenting barat yang dimana justru sebaliknya, ya. Ini misalkan kita berandai-andai, misalnya ada suatu teori bahwasanya orang tua itu harus berbakti kepada anak. Jadi orang tua mengikuti apapun yang dikatakan oleh anak. Tentu ini teori parenting yang bertentangan dengan agama Islam dan lain sebagainya. Ya, suatu hal yang bertentangan dengan agama kita dan kita lebih memilih ajaran yang diajarkan ya oleh orang selain atau teori yang bukan datangnya dari Islam, maka itu juga bentuk maksiat dari lisan. Nah, ya. Kemudian wan nadab, ya, dan juga an nadab. Dan an nadab ini dijelaskan yaitu adalah addu mahasinil mayyit ka'annahu yasma', yaitu menghitung kebaikan-kebaikan mayit seakan-akan si mayit ini mendengarkan. Ya, seperti misalnya seorang yang mengatakan, hmm, eh, misalnya seperti orang yang mengatakan wajabalah, ya, wa sanadah, ya, orang yang mengatakan misalnya, aduh celaka, si fulan telah meninggal, ya, dan tidak ada lagi yang dapat memberikan kebaikan kepada dia, gitu. Atau misalnya, eh, kenapa engkau meninggal lebih dulu, ya, padahal kamu telah banyak berbuat baik padaku dan tidak ada lagi yang akan berbuat baik lagi kepadaku setelah engkau meninggal. Atau perkataan-perkataan yang semisal hal tersebut yang dimana si orang ini menyebut kebaikan-kebaikan si mayit, ya, seakan-akan si mayit itu dapat mendengarkan perkataannya tersebut, ya, yang dimana hal tersebut terdapat indikasi bahwasannya orang-orang yang mengatakan hal tersebut itu menggantungkan dirinya kepada si mayit, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasannya si mayitlah yang telah memberikan nikmat kepada dia, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waniyahah, dan meratapi mayit juga termasuk dosa lisan, sebagaimana eh, yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya aniyahah itu merupakan salah satu kejahilian yang masih dikerjakan oleh beberapa kaum muslimin. Ketika seorang menangisi mayit dengan tangisan yang berlebihan, ya, maka itu jatuh ke dalam an-niyahah. Tentunya kita ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai, yang kita sayangi, ya, maka bukan berarti kita tidak boleh menangis, ya. Tentu itu manusiawi ketika seorang menangis ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Namun bukan berarti kita menangis dengan cara yang berlebihan, ya, atau bahkan sampai menampar-nampar diri kita, mencabik-cabik, merobek-robek pakaian kita, ya. Dan tentu itu seakan-akan tidak menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, an-niyahah atau meratapi mayit itu merupakan salah satu dosa yang dapat terjadi dengan lisan kita. Kemudian wa kullu qaulin yahutsu ala muharramin, dan setiap perkataan yang eh, mengajak seseorang kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang yang menyeru kepada kemaksiatan, ya, mengajak kepada kemaksiatan, dan bahkan
eh, memberikan gambaran bahwasanya maksiat itu merupakan suatu hal yang baik. Ya, contohnya banyak kita lihat di media sosial bahwasannya banyak orang yang menganggap baik atau mengajak kepada orang lain untuk misalnya kalau di media sosial seperti perempuan itu mengajak kepada perempuan yang lainnya agar dia tidak taat kepada suaminya misalnya, ya. Dan itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan termasuk ke dalam dosa besar dikarenakan perempuan yang membangkang kepada suaminya itu jatuh ke dalam nusyuz, ya, dan dia dijuluki sebagai nashiz, ya, perempuan yang membangkang. Dan itu merupakan dosa yang lumayan besar, ya, dikarenakan kalau misalnya suami yang mengajak istrinya untuk melakukan hubungan kemudian istrinya menolaknya, ya, tanpa alasan yang jelas, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Nah, itu dalam masalah jima, ya, ketika istri itu menolak untuk berhubungan jima. Apalagi ketika si istri ini merendahkan, ya, membangkang, memaki-maki suaminya, mengata-ngatai suaminya, ya, dan di mana eh, kita temukan hal tersebut banyak sekali di lingkungan kita. Tentunya bukan hanya dilaknat lagi oleh malaikat, mungkin, ya, didoakan keburukan kepada eh, istri-istri yang melakukan hal tersebut oleh malaikat. Nah, ya, taib, mungkin sampai sini saja yang dapat kita bahas mengenai maksud-maksud lisan, dan masih banyak lagi maksud-maksud lisan yang lainnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita, ya, diterima di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala eh, senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ya. Eh, Segala yang baik, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala keburukan datangnya dari saya dan syaitan. Saya izin keluar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum.